Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Khoirzi. Tadi sudah ada masukan juga dari Pak Firman. Hulunya kan tetap ada di pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri gitu. Kenapa masih disuspend dan lain sebagainya untuk meyakinkan. Nah, ada skenario-skenario yang dibayangkan oleh Kementerian Agama untuk membuat para jemaah umroh ini beribadah nyaman tanpa harus menjalani karantina 14 hari di negara ketiga, Pak. Terima kasih Mas Bayu. Tadi saya sampaikan ada 3 hal yang kita mitigasi. Pertama adalah suspend, yang kedua adalah vaksin, yang ketiga ada protokol. Mas Bayu dan Pak Bang Firman yang saya hormati Mbak Ken, masalah pas suspend ini muaranya sesungguhnya pada penanganan COVID kita di tanah air. Kalaulah COVID kita ini bisa melandai, bisa turun, penanganannya dan tingkat kematiannya bisa turun, kita punya amunisi, Mas Bayu, untuk kita bernegosiasi dengan pemerintah Arab Saudi. Problemnya hari ini apa? Problemnya hari ini COVID kita masih sangat tinggi. Nah, ini menurut saya harus ada peran kita semua, wabil khusus calon jemaah umroh, untuk bagaimana kita mentaati protokol COVID dan segera suntik vaksin. Itu mitigasi yang kita lakukan yang pertama. Yang kedua, mitigasi tentang vaksin. Kalaulah pemerintah Arab Saudi mewajibkan untuk melakukan booster, kami sudah komunikasi dengan kawan-kawan di Kementerian Kesehatan. Kapus Haji Kesehatan mengatakan siap untuk menyiapkan dosis yang dibutuhkan. Ini sudah menjadi komitmen. Nah, yang ketiga, Mas Bayu, persoalan protokol. Nah, ketika kita bicara persoalan protokol ini, kami begitu pasca KMA 660 2021 itu, kami langsung ketemu dengan duta besar. Ketika itu duta besar mengatakan, Pak Dirjen, kami sedang konsentrasi menyelenggarakan haji tahun 2021. Jadi untuk membicarakan masalah umroh, insya Allah nanti kita diskusikan. Yang kedua, kami terus melakukan komunikasi antar kementerian dan lembaga. Terakhir kami melakukan kemarin, masih kami sepakati untuk mensosialisasikan dulu edaran ini kepada penyelenggara. Agar penyelenggara tahu persis apa yang diinginkan oleh pemerintah Saudi dan sejauh mana kemampuan kita. Karena kalau kita melihat protokol hari ini, Mas Bayu, betapa dahsyatnya yang harus kita persiapkan. Umpamanya, kita sebelum masuk kita kan harus ke masjid saja kita masuk melalui sistem yang sangat dimitigasi oleh pemerintah Arab Saudi. Yang kedua, manakala penyelenggara akan melaksanakan memberangkatkan jemaah umrohnya, dia harus menyimpankan uang yang tidak sedikit, sekitar 200.000 real sebagai uang jaminannya. Yang ketiga, dia juga harus menyiapkan 10% kamar hotelnya untuk isolasi. Yang keempat, setiap kamar hanya bisa ditempati oleh 2 orang. Bus tidak boleh lebih dari 25 orang. Nah, hal-hal ini tentu akan kita diskusikan dulu kepada kawan-kawan asosiasi yang insya Allah, karena ini masa pandemik, kita tidak bisa tatap muka, sehingga komunikasi kita bisa kita lakukan melalui webinar. Insya Allah nanti jam 2 kami akan ketemu dengan para asosiasi, termasuk Bang Firman. Oke, Pak Khoirzi, itu kan akan disosialisasikan kepada secara teknis berarti ya ke teman-teman penyelenggara gitu. Tapi kalau hubungannya dengan Arab Saudi nih Pak gitu, itu kan ada upaya lobby ya, upaya lobby. Nah, sejauh ini apakah sudah ada minimal gitu permintaan misal dari Pak Khoirzi dan teman-teman di Kementerian Agama ya syaratnya diringankan lah untuk Indonesia gitu? Mas Bayu, ada tidak permintaan, itu kewajiban kami Mas Bayu. Tapi perlu dipahami, edaran ini kan baru tanggal 25 Mas Bayu. Tanggal 25 kami dikeluarkan, kemudian tanggal 26 kawan-kawan di kementerian di perwakilan kita menyampaikan, kemudian kita mitigasi. Saya langsung perintahkan untuk ketemu dengan deputi umroh. Ya, hari ini mereka rencananya mau ke sana kalau diterima, karena kan haji ini bukan di Indonesia. Haji ini kan di Arab Saudi. Arab Saudi itu kan kita paham sekali bagaimana sistem birokrasi di Arab Saudi. Kalaulah itu di Indonesia mungkin kita mudah untuk melakukan koordinasinya. Tetapi sekali lagi manajemen di Arab Saudi itu ya Bang Firman tahu persis lah.
Tetapi yang pasti Mas Bayu, pemerintah terus melakukan lobby, komunikasi, koordinasi sekemampuan kita. Insya Allah Mas Bayu, Bang Firman, kami tetap konsen, kami tetap komit untuk bagaimana umroh tahun ini bisa berjalan. Oke, terakhir mungkin ke Pak Firman. Pak Firman, ini nanti kalau syarat-syaratnya vaksinnya masih di luar Sinovac, berarti paket umrohnya ini akan berubah karena ada vaksin-vaksin yang kemudian dipersyaratkan. Pak Firman, seperti apa nanti skemanya kemudian? Ya, itu hanya skenario saja. Yang jelas menjadi kabar gembira bahwa Sinovac tetap diakui perlu ada booster. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Khairizi, sudah ada komitmen dari Kementerian Kesehatan, Kapus Pen Haji bahwa ketersediaan booster tersebut. Kami apresiasi untuk itu. Cuman kami ingin mengingatkan saja bahwasanya problem kita sesungguhnya adalah suspend. Makanya dari awal Ampuri selalu menyampaikan di dalam media percakapan dimanapun media, bahkan kami bersurat ke kementerian terkait, ke Komisi 8 dan sebagainya, agar segera diantisipasi masalah suspend ini. Ini akhirnya terjadi, umroh sebentar berapa hari lagi akan dibuka dan kondisinya masih suspend. Tadi saya usulkan clear, ini tidak akan selesai kalau di level kementerian saja. Ini harus pucuk pimpinan negara hadir, memperjuangkan kebutuhan umat Islam Indonesia untuk dapat menunaikan ibadah haji ibadah umroh ke tanah suci. Jadi concernnya saya yakin kalau levelnya masih level-level yang disampaikan oleh Pak Khairizi tadi, itu akan mentok semuanya, Mbak. Jadi perlu ada tindakan diplomasi tingkat tinggi sekali. Dan sebagaimana kita ketahui, negara yang disuspend awalnya 20. 11 sudah mereka lepas, termasuk Amerika, Inggris, dan sebagainya, yang kondisinya pada saat itu tidak lebih baik dari Indonesia. Tapi mereka bisa diselesaikan suspendnya. Itu kan berarti masalah diplomasi. Nah, ini yang menjadi concern kita. Jadi kendala apapun kita bicara saat ini tentang umroh ini, prospek dan sebagainya, tidak akan selesai kalau suspend itu ada. Efeknya, kalau dipaksakan sebagaimana yang disampaikan tadi, harus ada tambahan-tambahan biaya yang tidak perlu. Itu tidak mesti terjadi. Jangan sampai masyarakat kita terbebani hal-hal yang lain akibat kegagalan kita melakukan tugas dan kewajiban sebagai pemerintah untuk memastikan masyarakat ini dapat memenuhi haknya untuk menunaikan ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu dievaluasi kembali kebijakan-kebijakan tentang karantina setelah pulang dari tanah suci. Umroh ini adalah ibadah yang sangat terkontrol sekali. Pak Haji paham bagaimana kebijakan diatur dalam PMA, kebijakan diatur dalam teknis protokol COVID dan sebagainya. Sebelum berangkat di PCR, sebelum berangkat mereka disiapkan di sana, mereka dikarantina, kemudian lakukan PCR berkali-kali, pulang pun dalam kondisi harus negatif. Bagaimana mereka pulang kemudian harus dikarantina kembali. Beda dengan sifatnya orang perjalanan luar yang sifatnya individu yang tidak ada kontrol. Pak Firman tadi menyoroti permohonan 2 poin itu yang paling penting. Soal diplomasi dan kemudian karantina ketika kembali ke Indonesia. Nanti kita sudah ada isunya. Kita tunggu perkembangannya nanti ya Pak Khairizi, Pak Firman. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai ketemu siang nanti Pak Khairizi. Kenapa sedikit Pak Khairizi, sedikit saja. Singkat ya Pak Khairizi. Jadi gini Mas Bayu, Mbak Nika, saya berharap kepada kita semua, sekali lagi kuncinya itu ada pada penanganan COVID. Yang kedua, komitmen dari penyelenggara. Karena apa? Pengalaman kita tahun yang lalu, 2020 sampai 2021, itu kita hanya memberangkatkan 2.063 orang. Yang terpapar itu 152 orang. Artinya apa? 5,2% itu terpapar. Maka itu bagaimana kita bisa menekan angka penyebaran COVID ini dan komitmen kita untuk mendukung regulasi pemerintah agar kita bisa menghentikan COVID. Itu menjadi semangat kita semua ya. Sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Khairizi dan juga Pak Firman. Terima kasih atas waktunya, Bapak-bapak. Selamat Assalamualaikum, selamat pagi. beraktivitas kembali. Semoga sehat selalu. Warahmatullahi wabarakatuh.